cinta tulus sepanjang masa. Itu lagu Loi single pertama. Wih, itu yang nyiptain siapa? Sayang, makan siang sayang, nasi dingin. Gitu. Bener ya? Membuatmu lega, sedihmu bukan akhir cerita, tangismu hanya sebagai tanda di saat dunia rasa tak membela. Teriakan pada dunia kau takkan menyerah. Wih, luar biasa pemirsa, di episode kali ini akhirnya ya bukan lagi laki-laki, karena kemarin episode di Payo Bercerita ini lanang galau si kok lagi agak-agak setengah ya. Dan kali ini kita ada kedatangan tamu, ada anak kecil berbakat ya. Jadi beberapa tahun yang lalu aku ketemu beliau yang masih kecilnya, sekarang sudah hadir di sini. Tepuk tangannya untuk Loisa. Selamat datang Loisa di Payo Bercerita. Jadi ini adalah podcastnya Wong Palembang, di mana kita akan ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal ya. Oke, Loisa, sekarang umur berapa Loisa? 12 tahun. 12 tahun, berarti kelas Kelas 6 6 SD. 6 SD. Jadi dulu kawan-kawan aku itu nge-MC lah dari berapa tahun yang lalu. Terus ada anak kecil lucunya, terus aku samperin mamanya. Terus kalau kasih ciki kalau nggak salah waktu itu. Terus dia waktu itu ngiringin kakak ya kalau nggak salah ya, lomba ya. Atau Loisa cuma datang sama mama waktu itu, masih inget nggak? Mungkin lomba sih Loisa. Lomba ya? Kalau ke mall nggak, jarang. Oh jarang. Kalau Paling lomba oh doang. iya. Jadi Loisa ini awalnya kalau misalkan aku kenal dia ini ikut lomba-lomba modeling, terus silam berapa tahun ketemu lagi sudah ikut belajar nyanyi, terus sekarang sudah nyanyi. Dan kemarin juga lewat di FYP aku, beliau ini kolaborasi sama Triswaka ya kalau nggak salah ya. Triswaka dan kawan-kawan viral untuk mengcover lagu Mangu ya dari 420 ya. Keren. Itu cak sih ceritanya Loisa? Jadi waktu itu tuh ke Jogja, terus liburan sama mami. ya mau rekaman juga. Terus juga niatnya mau rekaman doang kan, tapi inisiatif mau bikin konten juga. Ternyata naik konten Mangunya. Dan pada saat itu memang lagi hype lagu Mangu Ya. di TikTok ataupun di sosial media lain. Ya. Oh iya. Tapi Loisa dari umur berapa Loisa maksudnya aktif dan pengen beraktivitas di luar rumah? Dari umur 3 tahun. Kalau 3 tahun itu fashion show dulu kan, modeling. Sampai Covid itu nggak ada kerjaan, jadi les nyanyi. Sama? Awalnya sama Ko Thomas, Miss Penny, Kak Frankie. Wis keren, masih ingat nama-nama gurunya ya. Terus udah bisa nyanyi nih kan, ke Jogja lah. Terus mampir ke kafe, jamming nyanyi gitu. Terus tapi udah tahu bahwasanya di kafe itu sering banyak musisi yang ke situ. Sering. Oke. Akhirnya ikut. Berarti belum ada perjanjian dulu dengan musisinya? Belum. On the spot berarti? Kayak cuman jamming biasa, bang mau nyanyi bang gitu. Terus akhirnya responnya? Nah terus ada orang ternyata kayak kameramen gitu loh. Tuh kayak bawa kamera, nggak tahu mau ngapain, mungkin buat foto-foto buat diposting gitu. Terus nggak bisa nyanyi, direkam, terus diposting di TikTok. Akhirnya tembus 27 juta. 20 juta views. Itu nyanyi lagu Sial tahun 2023. Wis keren. Tapi Loisa juga di kolaborator? Belum tahu, awalnya dikasih tahu temen juga. Oh berarti Loisa nggak tahu bahwa itu diposting. Dan akhirnya naik. Iya. Nah terus reaksi mama kayak mana waktu itu ketika lihat Loisa ini potensi nih? Awalnya di Jogja kan, terus nyata Loisa di Palembang ada mau syuting film Ranti Mencari Gambut, terus bakal ditayangin. Jadi para itunya disuruh kumpul ke Palembang kan. Jadi Loisa sendirian pulang dari Jogja ke Palembang,
Masa? Iya. Bohong. Terus malam-malamnya pas mau tidur tuh temen tuh nelpon ngomong gini, dia nunjukin apa namanya foto yang di TikTok viral. Capture-an. Ya. Terus Teriak-teriak kan teman-teman itu. Terus baru ditelepon ke mami. Baru kasih tahu ke mami. Oh, akhirnya viral. Ya. Nah, kan kita semua followan di Instagram. Terus kalau Kak Ari lihat, setelah itu bikin konten lagi kan, yang benar-benar proper dari timnya Loisa kan? Ya. Nah, itu berkolaborasi dengan siapa tuh? Dengan Bintang Jua. Oh, nah ini kita kasih story nih buat kawan-kawan yang lagi menyaksikan podcast Payu Bercerita. Ini sampel video dari Loisa yang viral. Itu videonya kawan-kawan ya, mungkin bisa dilihat TikToknya Loisa. Udah berapa sekarang followersnya? 335. Wow. Di Instagram? Di Instagram 210. Wis, lewat Ari cuy, keren. Loisa Ramadhani. Oke, Loisa, Loisa ini kan maksudnya aktif terus berprestasi, tapi kan tidak terlepas dari peran seorang ibu dan juga dukungan dari keluarga-keluarga yang lain. Apa hal yang selalu ditekankan oleh keluarga Loisa pada saat berkarir? Keluarga dan mami tuh selalu mendukung Loisa untuk mengikuti lomba dari kecil. Jadi walaupun aslinya kan capek kan lomba terus tiap hari, tapi besarnya ini pun masih belum besar kan, 12 tahun tapi udah bisa menikmatin kayak banyak teman-teman di TikTok. Betul. Juga 400 piala. 400 piala? Ya. Dari umur? Dari umur 6 tahun kalau 400 Wow. piala. 6 tahun sampai sekarang 12 tahun, berarti sekitar 6 tahun ngumpulinnya ya. Ada sekitar 400 piala yang dikoleksi oleh Loisa. 3 tahun itu ngumpulin piala berapa cuman ya? 100 piala. Terus nyambung lagi kan udah jarang karena Covid tuh kan jadi dikit lombanya. Nah, itu baru berkarir lagi nyampe 400 piala. Oh, keren. Dan Loisa ini juga punya kakaknya juga aktif ya sama ya? Ya. Tapi lebih condong ke olahraga sekarang dia. Ya, kalau Kak Luffy kakak yang pertama itu lebih ke atlet basket. Oh, oke. Kalau yang cowok? Kalau abang itu juga ngikut kakak main basket. Main basket. Wis, keren. Tapi menurut kamu peran mami di kehidupan Loisa seperti apa? Karena mami kan selalu support ya. Loisa ke kanan diarahkan ke kanan, Loisa ke kiri diarahkan ke kiri, terus disupport. Gimana kalau peran mami kalau Loisa lihat? Peran mami tuh sangat penting sih di hidup Loisa karena kalau nggak ada mami nggak bakal bisa jadi kayak gini. Terus Loisa juga akhirnya bisa berkembang, Ya. bisa belajar. Terus yang paling penting ya bisa hadir di podcast ini karena anak 12 tahun. Kalau zaman aku dulu, belum sangat-sangat berani untuk ngobrol di depan. Loisa tau nggak kalau Kak Ari dulu pede ngomong tuh umur berapa, tahu nggak? Ketika Kak Ari inget, Kak Ari pertama kali pede ngobrol itu ketika SMP kelas 3, gara-gara itu ada debat. Terus Kak Ari bergetar-getar tuh nunjuk ngobrol, ada terus berhasil, maksudnya itu ngomongnya oke. Nah dari situlah titik kepercayaan diri Kak Ari timbul. Debat apaan tuh Kak? Tentang pelajaran. Oh, tentang pelajaran. Jadi dipaksa buat guru buat debat, akhirnya berani ngobrol, berani ngomong. Nah dari situlah Kak Ari juga percaya diri, wah aku nih memang gak punya bakat di ngomong, tapi aku pengen belajar. Nah Loisa sendiri itu apakah memang sudah tahu ada bakat atau kayaknya memang otodidak belajar? Awalnya cuman coba-coba aja karena waktu itu kan Covid jadi nggak ada kerjaan, jadi Betul. lihat di Instagram kan banyak yang nyanyi. Iya, banyak yang bikin konten lah ya. Ya, jadi inisiatif mau ikut les nyanyi karena nggak ada kerjaan kan. 2020 mulai pas Covid nyanyi gitu tuh. Terus? Suara masih serak-serak juga. Nah, berarti Loisa suara sebelumnya bukan seperti ini? Bukan, beda jauh. Oh, jadi ini udah dilatih ya seperti itu ya. Oh, iya. Oke, Loisa boleh geser sedikit ke kiri. Oh ke sini lagi. Oke. Jadi Loisa ini mengalami perubahan suara gara-gara belajar. Ya. Seperti itu. Bersama dengan guru-guru lesnya, terus sudah paham nada, bener ya? Karena kan kalau talenta di dunia ini kan ada dua, satu otodidak, satu bawaan. Kalau Loisa lihat tuh teman-teman yang dari timur itu rata-rata otodidak.
rata-rata dia memang dari ibunya, memang dari nalurinya, memang Timur Batak ya? Batak, itu memang nalurinya bisa nyanyi. Nah, tapi kalau kita kan ada beberapa yang belajar, seperti itu. Nah, contoh nih Loisa, Loisa suka nonton bola nggak? Suka kayak kemarin Indonesia lawan lawan Irak, Oh nonton? Subuh-subuh? nonton. Subuh-subuh? Wah memang katik gawe Loisa. Oke, nah jadi Loisa Kari umpamain ya, ini dari guru Kari nih, kalau mau lihat bakat orang tuh lihat Cristiano Ronaldo sama Messi, oke? Paham sampai sini? Messi itu adalah lahir dari bakat sepak bola. Ronaldo lahir dari latihan. Yang mana lebih bagus? Dua-duanya bagus. Jadi kita tuh apa ya? Kalau kalau kata guru Kak Ari tuh kita tinggal memilih mau jadi yang mana. Mau jadi Lionel Messi yang adalah gift dari Allah atau dari Cristiano Ronaldo yang memang benar-benar belajar. Tapi kalau mau gift kan kita tidak bisa memilih, dikasih kan? Artinya kita harus belajar seperti itu. Dan Luisa membuktikan keduanya ada memang minat dan bakat, terus juga belajar seperti itu ya Loisa ya. Ya. Oke. Loisa juga akhir-akhir ini viral gara-gara MBG. Saya kan kok kecil-kecil, aduh Loisa berisik Loisa. Itu kenapa Loisa bikin konten seperti itu? Itu awalnya cuman iseng-iseng doang kan lihat Oh. Om Martin bikin konten yang Iya, tapi kan di Jakarta kan udah banyak kan yang bikin iya, gitu kan? banyak. Terus cuman coba-coba doang tuh Hmm. awalnya, terus dikomunikasikan, ditelepon sama orang dinas. Oke. Katanya mau dijadiin duta MBG, cuman gara-gara sayang katanya. Iya. Wah, akhirnya udah dikontak? Iya udah, Oh, terus jadi duta? iya. Terus Wow. didukung juga sama guru-guru di sekolah, Karena sama juga Loisa teman-teman. eh apa namanya tuh ngasih tahu bahwasanya menu makanan MBG, terus juga anak-anak sekolah tuh seneng loh dengan programnya Bapak Presiden, bener ya? Seperti itu ya? Oke. Itu berapa tembusnya Loisa? Views-nya? Udah berapa kali ya? 4 atau 5 kalau nggak salah. Wow. Itu semuanya tembus 1 juta. Yang video pertama 5,6, yang video kedua 5,3, video keempat 5 juta. Wis, keren di TikTok. Iya, ini juga tadi baru posting. Baru posting lagi. Iya. Oke, jadi Loisa ini juga ada konten hiburannya, guys. Jadi bukan cuma nyanyi, bukan cuma modeling, tapi juga ada sisi entertainnya juga seperti itu. Loisa, kalau mau ditanya Loisa capek nggak sih di umur masih kecil pengen main, pengen rebahan, dipaksa mama buat ikut lomba-lomba, buat ini capek nggak sebenarnya? Capek sih Hmm. kalau misalnya diomongin, tapi itu kan hasilnya buat Loisa pas besar nanti. Jadi bisa menikmati penghasilan sendiri, kayak Betul. dapat pujian dari teman-teman, Mm-mm. dapat dukungan dari Dapat teman sekolah, banyak. ya, dapat juga banyak teman dari TikTok, Mm. Instagram, yang Mm. semuanya dukung Loisa buat bikin konten membanggakan Indonesia. Wis. Terus kalau dari mama ada nggak apa namanya rules atau aturan ketika Loisa main sosmed sama belajar? Ada nggak? Asal nggak terlalu kecanduan banget sih kalau main sosmed. Contohnya gimana kalau mengatur jadwal belajar sama main sosmed? Kalau main sosmed sama belajar, Hmm. yang pasti pagi itu kan belajar dulu, pulang Ah. sekolah biasanya Les. Loisa les olimpiade. Wis. Itu les olimpiade dari jam 1:30 sampai jam 5:30. Ah. Itu olimpiade matematika dan IPA. Nah, terus pulang-pulangnya sholat dulu kan. Ah. Paling selagi nunggu waktu Isya tuh main HP, main sosmed. Oke. Kalau nggak tuh pas lagi belajar kan ada istirahatnya. Hmm. Tuh posting video, bikin kontennya di sekolah. Oke. Terus waktu ke Jogja rekaman. Oh, dan Loisa nyaman dengan hal itu? Nyaman, nyaman banget. Keren. Jadi teman-teman bisa kita pastikan sebenarnya tumbuh kembang anak itu adalah sekolah pertamanya adalah di rumah. Jadi ketika di rumah dia diperlakukan dengan baik, diarahkan dengan baik, maka dia akan menjadi tumbuh dengan anak yang baik juga. Tanpa menyudutkan anak-anak yang lainnya, tapi memang di zaman sekarang apalagi di zaman sosial media ya Loisa ya. Sosial media itu semuanya masuk dari semua lini. Dari games, fashion stylist, terus juga literasi, ucapan verbal, itu semuanya masuk dari berbagai macam lini. Nah,
saya juga punya anak kecil ya. Jadi aku nih punya anak juga kawan-kawan, betina. Jadi memang sedikit banyaknya belajar parenting lah, kayak gimana caranya ketika anak dari luar rumah masuk ke rumah, dia tidak membawa bahasa-bahasa verbal yang kasar gitu ya, Mmm. bahasa-bahasa yang kotor gitu ya. Loisa pernah nggak gitu dengar teman yang ngomong ngomong kotor ya, sorry to say, pernah nggak gitu terus dibawa ke rumah nggak sengaja? Kayak kan anak-anak Free Fire kan banyak Mmm. tuh kalau yang main-main game kan ngomong-ngomong kasar. Loisa di sekolah ngomong gitu atau di rumah nggak atau seperti apa? Nggak pernah sih, paling kalau temen ngomong gitu Ada tuh biasanya, biasanya ditegur guru kalau heeh ngomong heeh gitu, walaupun heeh. kayak sering keceplosan kayak anjir, anjay Iya 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 gitu. iya 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 iya. Kan biasanya kalau main game sering keceplosan gitu. Kalau main game kan anak-anak kecil kan sekarang kayak itu kan. Oh iya, anyway Loisa juga adalah kerjasama dengan EVOS ya? Ya, Oke. EVOS EVOS penyanyi. EVOS penyanyi. Boleh ceritain Loisa ke teman-teman yang lagi nonton? Awal mula kenal EVOS nih. Iya. Jadi awal mula kenal EVOS tuh Loisa lagi live sama, live manggung tuh ya, live Oke. kayak nyanyi di Mhm. kafe. Terus Bang Mana itu masuk, terus komen, "Loy, aku ngefans banget sama kamu." Oke. Terus kan aku kan tahu EVOS kan, aku sering nontonin juga yang Heeh. EVOS FF, EVOS ML juga. Mhm. Ada Terus PUBG juga kan? ya, terus tulisannya kan EVOS Mana ya, jadi aku sebenarnya kaget sih, Ah, karena kirain kan biasanya akun fake yang gitu kan. betul. Terus? Terus dipencet kan followersnya 2,2. Oh, real? Ya, terus follow kan. Dia komen-komen, terus aku follow back IG juga, terus Akhirnya DM-DM-an? ya DM-DM-an, ngajak ketemuan. Mmm, Jadi waktu itu Lesa lagi di Jogja, mau pulang kan besoknya, mmm, naik mobil. Jadi mampir dulu ke Jakarta, mmm. ketemuan di kafe sama anak-anak EVOS yang lain juga. Untung nggak naik pesawat. Angus tiket kan, mama beli lagi. Oke, jadi dan kerjasamanya seperti apa? Aloysa bikin lagu atau dikasih lagu? Eh, Bang Manai itu minta Bang Mananya siapa ya, Bos? kayak Manajer? lebih tinggi pangkatnya kayaknya. Manajer, Kayaknya yang direktur? megang, yang megang. Megang. Oke, terus? Bang Manai minta bikinin lagu sama Bang Triswaka. Oke. Jadi Bang Triswaka bikinin lagu yang penyanyinya tuh Loisa. Oh, udah rilis belum? Belum. Belum, masih dirahasiakan Ya, ya. Nanti tungguin aja teman-teman, apalagi pecinta e-sport ya pasti tahulah dengan EVOS ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Loisa ini sudah nasional kalau bisa dibilang. Cuma tadi ngobrol di off sama maminya, ada beberapa orang Palembang tuh yang nggak ngeh bahwasanya Loisa ini adalah asli Palembang. ya, Oke, jadi asli Palembang. Terus berarti teman-teman kamu yang sering menyapa banyak di online ya atau ya. di offline juga ada yang Banyak menyapa? di online, offline juga biasanya di luar kota kalau ke kafe-kafe gitu banyak yang minta foto. Terus Mhm, apalagi kalau ke Indomaret nih, mhm. Di mana? Indomaret luar apa Indomaret Palembang? Indomaret Palembang. Ah, Sampai kalau mami tuh ke Indomaret pasti ditanyain gitu, "Loisanya mana, Bu? mmm, Loisanya mana?" gitu. oh, udah ditanya seperti itu ya. Oke, jadi, apa ya, kalau kalau Palembang itu sebenarnya Loisa tidak pernah kehabisan talent, sebenarnya dari dulu. Cuma memang, banyak orang-orang Palembang yang hijrah ke Jakarta, pasti nanti kamu akan mengalami, "Ayolah mami, Loisanya ajakin aja pindah ke Jakarta." Pasti ada akan nawarin. Pas suatu saat atau udah ada kita belum tahu ya, pas di Jakarta baru, orang-orang ngeh nanti, kalau Loisa tuh orang Palembang, kayak gitu. Karena memang Jakarta itu adalah Java sentris ya, bisa dibilang memang pusat hiburan di Jakarta, jadi memang semuanya ada di sana. Oke, Loisa, apalagi Loisa pencapaian yang pengen Loisa capai? Pencapaian Loisa selama ini nih udah banyak sih, udah lumayan. Oke, wait, Loisa udah teenagers misal SMA atau udah kuliah, kepikiran ikut lomba-lomba nyanyi kayak Indonesian Idol, X Factor? Kepikiran sih, Karena kan pengen semua coba. bintang-bintang rising star dari situ kan, Mhm. kayak Ziva Magnolia, Mahalini, Lyodra, Lyodra, Marion Jola, semuanya kan lahir di situ. Apakah kamu akan dipersiapkan ke situ juga atau belum? boleh lah entar Boleh dicoba-coba. lah, entar dicoba ya. Oke. Jadi, teman-teman memang, apa ya, bisa dibilang kalau mau mendidik anak memang bisa dibilang dari kecil ya. Contoh nih, Loisa kan pasti punya temen nih, kayak misalkan dia
hafiz Quran. Itu kan belajarnya itu dari kecil Loisa. Mm-mm. Kalau misalkan dia udah SMP susah ngajarnya. Karena daya ingat yang paling baik adalah masa kecil. Makanya Kak Ari sampai sekarang udah apa-apa Al-Quran. Tapi membaca terus. Wajib hukumnya teman-teman ya. Oke. Jadi Loisa ya kita doakan aja ya semoga bisa nanti sampai ke idol atau ada rezeki lain kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain. Cuma kalau di dunia musik kamu paling suka siapa sih Loisa? Penyanyi cewek? Lyodra, Lyodra. Oke, ya penyanyi cowok Judika. Judika. Udah pernah nonton live konsernya si Lyodra? Udah. Yang di mana? Yang di Palembang. Kalau konser, Live konser. belum. Aku baru nonton Anggi Marito. Mm-mm. Udah itu doang. Oh Kalau iya, yang di karena Palembang. konser di Palembang 18 plus. Nggak Kebanyakan boleh itu. masuk. Kemarin juga sama Anggi Marito kan udah datang ke tempatnya. Terus juga nggak boleh masuk kan karena 18 plus ada rokok-rokoknya gitu. Betul, Jadi betul sekali. ketemuan di Di ini di luar. hotel. Oh, di hotel. Iya. Kalau Kak Ari sudah 4 kali satu panggung sama Lyodra. Dan Lyodra itu memang apa ya, masih sangat muda Loisa. Jadi memang kalau menurut Kak Ari, Loisa sangat-sangat punya kesempatan untuk seperti Lyodra atau lebih dari Lyodra seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ini fun fact-nya nih ya. Tadi cerita juga sama maminya, Loisa ini juga akademisnya juga bagus. Iya. Jadi sekarang kalau anak-anak SMP masih ada ranking-rankingan nggak? Masih. Kemarin ranking berapa? Kemarin ranking 3. Kalau kelas 1, 2, 3 itu ranking 1. Kelas 4 ranking berapa ya? 4 kalau nggak salah. Keren. Kak Ari dulu 30 apa 29 ya rankingnya dari lupa lah Loisa ya pokoknya itu lupa lah kita ya. Tapi kamu keren sekali gimana membagi waktu belajar. Ini Kak Ari cerita dulu ya. Kalau Kak Ari dulu masa kecil Kak Ari main. Jadi ketika belajar itu cuma 1 minggu sebelum ujian. Nah kalau Loisa kan banyak les-lesnya. Pernah main juga nggak Loisa sama teman-temannya? Sering main. Hah, sering? Tapi pas di istirahat sekolah. Oh, ada orang main masak-masakan di pinggir-pinggir rumah pernah? Kayak yang mukul apa namanya daun pepaya, mukul batu bata. Udah pernah? Oh my god, beda sekali generasi kita ya. Oh, terus main-main ini Yeye di depan rumah pernah? Udah pernah? Enggak. Gen Z sekali. Ini gen alpha bukan Gen Z lagi. Terus main tungkupan pernah main tungkupan? Nah itu pernah main tungkupan. Oh kesu akhirnya, tungkupan akhirnya bisa dia. Istirahat itu setiap hari main itu. Ada kan juga polisi bandit kan, kejar-kejaran tapi udah hijrah main itu, hitam banget main itu. Kelas 5 gosong. Iya. Cuma kan kalau kami waktu kecil dulu Loisa nak hitam nak korengan masih terserah. Cuma karena Loisa entertaining ya, memang dia harus peduli dengan penampilan, bener ya Loisa ya? Seperti itu. Oke. Loisa istirahatnya kalau di rumah tuh jam-jam kapan Loisa? Ataukah memang Sabtu Minggu istirahat aja deh mah, nggak usah kemana-mana, atau tetap nge-mall atau tetap jalan-jalan? Jalan-jalan sih kayaknya kalau libur sekolah aja gitu kan. Itu pun jalan-jalannya ke Jogja rekaman mulu. Oh, nah, Mami jangan diajak jalan-jalan terus Mami. Dia pengen holiday. Iya, pengen holiday kemana sih? Mau biar Mami denger langsung di belakang kamera. Ke luar negeri deh, masa di Indonesia? Kemana? ke Tokyo Disneyland? Swiss. Referensi anak sekarang. Swiss. Kemana? Terus ke Disneyland. Nih, Disneyland kan banyak. Yang mau di negara mana? Mana ya? Yang mana aja deh. Kalau mau yang bisa dicapai di Singapura ada. Cuma Singapura tidak sebagus di Tokyo Disneyland di Jepang. Jauh-jauh deh. Jauh. Di Jamaika bagus di Jamaika. Oh, ke Jamaika. Kejauhan ya? Oke, Loisa, apa ya, bisa dibilang nanti mama kamu tuh akan kangen kamu di masa kamu ketika sudah kuliah. Loisa, apakah sudah punya niat ingin kuliah di Palembang aja atau di luar? Di luar. Oke, di luar. Pengennya di mana? UI atau enggak UGM? UI atau enggak UGM. Oke, sudah siap homesick dengan mama? Belum sih. Belum. Cuman pasti suatu saat nanti bakal bisa. Tapi
pasti aku bakal ajak mami pindah juga ke Kalau nggak bisa, aku angkut. kalau nggak bisa, kalau maminya harus jaga kakak dan abang di Palembang, apa kalau Isa masih tetap dengan niatnya untuk kuliah di luar Palembang? Pindah semua. Pindah semua, sekeluarga. Ya, Wow. Kenapa nggak bisa jauh dari mami? mau menikmati saja sih. Mau menikmati sama mami. Seberapa sayang kamu sama mami? 100%. Apa momen Loisa ngerasa kayak kalau nggak ada mami itu Loisa nggak bisa ngapa-ngapain? Pas momen apa? Waktu itu pernah aku ke Batu Raja buat lomba modeling, Mhm. jadi dititipin sama, kan ada kan mama-mama yang anak juga ikut lomba di Batu Ya, Raja. ya, Jadi tinggal teman-temannya mami lah ya. sehari lah, Terus, berangkat malam, terus paginya lomba. mami kemana waktu itu? Mami di rumah karena mami lagi sakit kan. Oke. Terus juga abang sama kakak kan mau sekolah kan, Ah, ah, nemenin, ah. ada yang nemenin. Papi kan kerja. Terus juga jadi di Batu Raja itu nginep lah sama mama-mama itu. Terus, Lombanya besok pagi. Terus juga kebetulan ada keluarga Loisa, ah, kayak kakaknya Oma. terus, Dia tinggal di Batu Raja, jadi nginepnya di sana. hmm. Terus juga seharinya di hotel. Nah, lomba itu tuh ternyata juara 1. Lomba kayak pakai baju Disney terus modeling gitu. Terus Terus, pulang-pulang langsung peluk mami. oh, tapi kamu tetap bukan membuat kamu akhirnya tidak percaya diri ketika mami kamu tidak hadir di lokasi. Tetap Tetap profesional. profesional. Keren sekali. Saya kayak lagi ngomong sama anak umur 25 tahun. Apa yang diomongin dia ngerti, apa yang ditanya dia jawab. Keren Loisa nih. Semoga nanti anak-anak yang lain juga bisa terinspirasi lah ya dengan Loisa ini ya. Akademis Amin. bagus, non akademis juga bagus, attitude-nya juga bagus ya. Oke. Loisa, kalau papi kamu ada nggak kayak larangan ke kamu? Loisa udah deh capek gitu istirahat aja. Pernah nggak papi ngomong gitu? Nggak pernah sih. Papi juga support. Heeh. Wih, keren. Terus akhirnya apa yang dilakukan oleh mami kamu, papi juga mendukung seperti itu ya? Iya. Jadi dulu papi nganterin lomba, terus juga Tahu. apa namanya, kalau habis nyanyi itu kan Hmm. ke mobil kan, terus juga papi sering bercandain kayak, "Dek, tadi nyanyinya harusnya gini," terus dicontoh-contohin Oke, walaupun sorry. Papi kamu penyanyi? bukan. Oh, tapi dia tahu maksudnya itu. Harusnya kamu gini-gini deh, gitu ya. Tapi itu cuma main-main doang. Suaranya dianeh-anehin. Oh, iya. Oke. Tapi Loisa, untuk mendapatkan 400 piala tuh kamu harus gagal-gagal dulu nggak sih? Pasti ada gagal. Ceritain ke teman-teman. Apakah Loisa ini langsung sukses atau kalah dulu akhirnya baru ini? Kalau dulu tuh fashion show itu mami tuh nggak les kalau fashion show. Selalu mami Otodidak ya, mami siap kasih, persiapan sendiri ya. ya kasih video kayak Miss Grand atau siapa modeling. Dek, ntar lomba hari ini, 2 hari lagi kayak gini ya contohnya. Terus nanti mami bakal suruh di ruang tamu, bakal dicontohin, suruh kemana, habis ini ke kanan ke kiri, terus gayanya kayak gini gitu. Mami kamu sempat cerita nggak kalau dia dulu seperti itu kan oleh nenek juga? Enggak. Mami dulu sama oma disuruh rambutnya pendek. Oh, Nggak kamu boleh panjang. panjang. Itu ya. Sama sih Loisa. Jadi kalau Kak Ari juga akan memposisikan anak Kak Ari nanti seperti itu juga karena pendidikan di setiap masanya itu berbeda-beda. Cara mendidik anak juga beda-beda. Mungkin mami di zaman neneknya Loisa dulu belum ada sosmed, belum ada apa-apa. Nah, sekarang Disuruh jadi tomboy. dari tomboy, mami ngeliat peluang nih, ada sosmed, ada juga relasi yang baik, jadi dia ngebentuk Loisa sebagai personal yang baik seperti itu ya. Jadi makanya Loisa bisa seperti sekarang. Oke, Loisa, kalau misalkan ada mami di depan kamu pengen ngomong apa? Misal nih, ini kita di depan kamu ada mami misalkan. Memang ada sih sebenarnya ya. Kamu pengen ngomong apa Loisa? Dari hati ke hati saja. Mana mau podcast denger ini kalau dari hati-hati. Ya apa yang pengen kamu sampein ke mami kamu gitu loh. Apakah apa ya bisa bilang ucapan terima kasih atau apa gitu, boleh silakan. Aku nyanyiin aja nih ya. Boleh. Ibu kau matahariku,
bersinar terang di hatiku, takkan lelah kau menjaga cinta tulus sepanjang masa. Itu lagu Loi single pertama. Wih, itu yang nyiptain siapa? Apa? Yang ciptanya siapa? Triswaka, Bang Triswaka. Keren. Nanti kita tungguin ya teman-teman. Kita support pokoknya Loisa kalau bisa go nasional nantinya membanggakan kota Palembang khususnya untuk Sumatera Selatan ya. Loisa, kata-kata deh buat teman-teman seumuran Loisa apa nih biar semangat juga bikin kontennya, belajarnya gitu, berkreativitasnya apa nih? Silakan Loisa. Kata-kata ya? Apa nih buat teman-temannya? Ini aja ya motivasi. Motivasi benar. Niat, yang pertama itu harus niat karena kalau nggak ada niat nggak bakal bisa jadi apa yang kalian mau. Niat dan konsisten buat kejar dan belajar cita-cita kalian. So, cita-cita kalian menjadi dokter. Dokter tuh harus apa? Harus belajar dari kecil, kuliah, ambil jurusan dokter. Jadi kalau kalian mau fashion show tapi belajarnya nyanyi, nggak searah kan? Jadi gimana mau nyatu? Gimana mau nyatu? Bener tuh kata Loisa. Dan ngomong-ngomong soal cita-cita, kamu cita-citanya jadi apa sih? Cita-citanya Dulu deh, jangan sekarang. dulu kalau masih kecil. Dulu waktu kecil kepikiran pengen jadi apa? Kalau masih kecil sih aku pasti langsung ambil dokter. Dokter. Oke. Terus sekarang udah kelas 6 SD ya? Sekarang pengen cita-cita jadi apa? Aku tetap mau jadi dokter, tapi aku juga mau jadi penyanyi. Oh, seperti Dokter Tompi. Ya. Oke. Kalau misalkan disuruh milih, wah ternyata Loisa dewasa harus memilih nih antara dokter sama penyanyi, pilih yang mana? Penyanyi sama dokter. Tetap ya. Apa? Kalau memang harus disuruh milih, kamu pengen jadi dokter atau penyanyi? Penyanyi deh. Penyanyi. Wis. Kalau bisa dua-duanya. Iya. Semoga lah ya nantinya Loisa juga kita doakan apa ya jadi yang terbaik lah seperti itu ya. Karena kalau Kari lihat mami kamu itu adalah orang yang sangat-sangat berdampak dan berjasa dalam kehidupan dan karir Loisa. Karena sering ngobrol-ngobrol kan di belakang panggung, dia yang cari informasi lomba, mami yang siapin semuanya, mami yang ngerekam Loisa, mami yang ngajarin Loisa. Terus ketika mami, kayaknya ingat tuh waktu itu Kari ingat lomba di mana Loisa waktu itu belum beruntung belum menang. Tapi di tahun berikutnya Loisa menang. Terus mami cerita iya Loisa udah ikut apa catwalk modeling gitu ya. Ada lesnya ya. Oh berarti berarti mamanya udah mulai upgrade gitu ya. Berarti ilmu mama yang udah sampein harus ditambah nih dari luar nih. Jadi Loisa kalau pesan ke Ari nih mumpung masih muda, Loisa harus sayang-sayang dengan mamanya, harus nurut sama mamanya, harus apa ya bahagiain mama jangan lupa itu. Oke, Kak Ari kasih pertanyaan dulu deh. Kalau Loisa nanti udah jadi penyanyi yang sukses plus dokter, dapat gelar dokter, penyanyi lagi, apa yang ingin kamu kasih ke mama? Mama tuh nggak minta loh, Kak Ari jamin nggak ada orang tua yang tuh yang minta jasanya dibalikin. Tapi kalau misalkan dikasih sama anaknya dia seneng banget. Nah Loisa kepikiran belum kalau nanti Loisa udah sukses jadi dokter dan juga penyanyi juga, Loisa pengen kasih apa sih ke mami? Pengen ngebales perbuatan yang selama ini mami kasih ke Loisa, terus juga kasih kehidupan yang layak dan ucapan terima kasih. Wis, berarti kamu pengen ngebales apa yang mami kasih, berarti Loisa akan ngelatih mami catwalk gitu ya? Enggak ya? Oh maksudnya kamu pengen tetap sama-sama mami terus ya? Kalaupun nanti jauh berapa puluh tahun lagi, misalkan Loisa udah punya keluarga, udah punya anak cucu, tetap ingin melibatkan mami ya, seperti itu ya. Keren banget lah kalau ngobrolin masalah anak ini tidak cukup waktunya ya Loisa karena banyak sekali. Karena gini Loisa, anak-anak yang lahir di zaman-zaman sekarang ya, zaman-zaman milenial, kalau Kari bilang sangat-sangat beruntung, tau nggak kenapa? Karena banyak hal yang bisa dieksplorasi.
Kalau dulu mau tau nggak kegiatan anak-anak kecil zaman dulu? Kari kasih tau ya. Pagi, bangun pagi, oke? Bangun pagi, mandi kan? Habis mandi, pas mandi kan orang tuanya kan ngebajuin abang, ngebajuin kakak kan. Nah, adek yang belum dibajuin nonton TV, nonton Chuck Zone, tau nggak Chuck Zone? Enggak. Aduh, Zon. teman-teman tahu Chuck Zone ya? Tahu kan kalau Chuck Zone kan? Cat Dog tahu Cat Dog? Tahu yang kucing dan anjing satu kan? Nah itu zaman dulu. Jadi nonton itu, terus abis nonton itu baru berangkat sekolah. Abis pulang dari sekolah langsung main. Nah dulu belum ada les-les. Nggak tahu ya, mungkin karena Kak Ari di daerah ya, di Banyuasin, jadi belum ada les-les. Malam baru belajar dan tidur. Tapi kalau sekarang anak-anak kan banyak les-les ya. Belum lagi renang, balet segala macam banyak gitu ya. Oke, keren banget. Tapi Loisa, Kak Ari ngeliat perkembangan Loisa dari dulu sampai sekarang banyak sekali perubahan ya. Semoga Loisa nanti kita ketemu lagi di berapa belas tahun ke depan, Loisa sudah semakin sukses ya. Amin. Dan semoga nantinya bisa mencapai cita-cita Loisa menjadi penyanyi dan juga dokter. Dokternya apa dulu yang spesifik dong kalau doa? Gigi, umum, Dokter kandungan, kecantikan. anestesi berarti ya? Dokter kecantikan. Iya. Oke, kita doakan bersama-sama teman-teman ya. Tapi anyway, Loisa, terima kasih banyak telah mampir ke podcast dari KNP Kreatif, yaitu adalah Payu Bercerita. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Loisa juga promoin dong apa nih akun TikTok nama Instagramnya? Akun Instagram Loisa Ramadhani. Akun TikTok Loisa Ramadhani _real. Akun YouTube Loisa.official. Tuh, jangan lupa teman-teman ya di follow dan juga diikutin kegiatan dari Loisa. Terdekat tadi kita akan tungguin ya karya-karya terbaru dari Loisa yang sama Evos, yang sama musisi-musisi yang lain ya, dan juga konten-konten. Sayang, makan siang sayang, nasi dingin gitu ya. Bener ya? Oke, Loisa tos dulu dong. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, dan juga mami dan keluarga, papi, keluarga Loisa juga diberikan kesehatan, diberikan juga rezeki yang banyak ya nantinya ya, dan bisa ketemu lagi ya. Dan teman-teman yang nonton podcast Payu Bercerita, terima kasih banyak juga. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar kira-kira next bintang tamu yang bakal kita undang siapa ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau gitu, Ari Cuy pamit. Dan Loisa Ramadhani pamit. Terima kasih Dadah. banyak. Dah.